Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Kembali bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih berkumpul. Minta maaf suasana dan keberadaan adalah berubah sedikit karena kebiasaan kita betul-betul juga hadir sholat asar. Yang tadi adalah menghadiri adalah tausiah atau pengajian daripada Muammar, adalah juara internasional. Alhamdulillah beliau juga Muammar yang selama 11 tadi berada di rumah kita, dan dia juga mengaji di rumah kita. Alhamdulillah. Setelah itu adalah cara taharusan nikmat. Kita adalah salamatan rumah daripada Finabillah serta Taufik, dan juga haul dari beberapa beliau. Jadi baru datang di sana, jadi maaf tadi baru selesai. Jadi alhamdulillah kita langsung mendengar dengan Muammar yang biasa kita cuma melihat di televisi, melihat di media massa. Sekarang kita langsung berhadapan dengan beliau berada di rumah kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang dimiliki beliau disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada diri dan keturunan kita. Amin. Jadi dibaca Allah tadi berapa bukan tadi berapa kiraan, mungkin ada 14 kiraan. Jadi tadi membaca Allah Ta'ala 5 apa bacaannya kita. Kalau Imam Syihid membidangi ulama mutaqaddim dan ulama ahli di bidang Al-Quran. Alhamdulillah sampai ke tempat kita. Jadi dulu pernah juga adalah menjadi imam di Masjid Istiqlal Jakarta, berhabis Al-Quran, pernah juga ke sini. Dan juga adalah gurunya Hasan juga pernah ke sini, Ustaz Turi di Biati. Dan juga alhamdulillah Muammar juga berada di tempat kita. Alhamdulillah, dan keberkahan dari mereka kita dapatkan semuanya. Amin. Bikin masuk pada masalah. Marilah kita bersama pelajaran kita. Kita ada kursi tadi bagi makanan, mungkin juga ada solusi nantinya. Terus kita bicarakan al-faslun bi bayani ilajil istisani min hadzal bab wa riya. Ini pasal pada menyatakan mengobati bahaya yang kedua daripada itu penyakit riya. Nah, ini yang perlu diobati, itu adalah penyakit riya. Kata Imam Ghazali, "Innal riya haramun, riya hukumnya haram. Wa sahibuhu mamqutun indallah." Dan adalah orang yang mempunyai riya itu karena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan beramal itu tanpa dikerjakan ikhlas. Kadang mampu juga summa takhallasa, paksakan ikhlas. Dan seterusnya lagi adalah Allah SWT berfirman, "Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun allati hum yura'un." Binasalah bagi orang yang sembahyang yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka itu. Dan binasalah pula mereka riya di dalam sembahyang mereka itu. Nah, jadi lawannya riya itu kita usahakan itu ikhlas. Ikhlas itu semata-mata adalah berbuat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak orang kafir ada ibadah tapi diserahkannya kepada berhala. Padahal berhala itu udah manfaat, menolak dari awal, mendatangkan manfaat pada awal. Lalu yang menyandarkan ibadahnya lalu berhala, lalu dia Tuhan ambil ke situ berhala yang itu, lalu dihujat di hari kiamat kayak. Lalu berhala itu didiriakan di hari kiamat. Ia berhala pada pernah ucap
Siapa yang menyembah dan membesarkan aku? Kada pernah aku mengajak membuai pernah. Syaitan seperti itu juga. Nah, jadi ikhlas itu semata-mata karena Allah. Bagaimana supaya ikhlas karena Allah? Harus kita mengenal Allah. Itu syaratnya. Seterusnya Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa mengharap akan berdapat dengan Tuhannya, yang liqa ketemu dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal yang akan amalan shalih, yakni berbuat ibadah dengan ikhlas dan tiada mensekutukan dengan ibadah akan Tuhan seseorang selain daripada Tuhan itu. Jadi ada ibadah itu semata-mata karena Allah, jangan karena siapa-siapa. Jangan minta lihat, jangan minta saksikan, jangan minta dengar, atau jangan karena ada imbil-imbil yang lain selain daripada taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seterusnya Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar." Qala ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamah idza jazal ibad bi a'malihim idhabu ila alladhi kuntum turahuna fid dunya anzuru hal tajiduna indahul jazaa. Ini dikatakan bahwasanya adalah kata Rasulullah yang paling takutkan terhadap umat syirkul asghar. Lalu dia Rasulullah sahabat, ya Rasulullah apa syirkul asghar itu? Ya Nabi dia. Karena dia Nabi Allah SWT berfirman di hari kiamat, Allah berkata di hari kiamat, ijazah ibad bi'amalihim. Apabila sudah dibalas hamba itu dengan amalan mereka, karena kebaikan kita lakukan, kita akan mendapatkannya. Al-biru la yabla. Kebaikan itu akan hilang, walaupun dicatatannya ada yang jelek, tetap ada. Jadi jangan segan-segan kita melakukan kebaikan yang walaupun dianggap kita itu hal yang kecil, hal yang remeh, hal sepele, jangan sampai kita adalah segan melaksanakan kebaikan. Umpamanya ada karung itu ada video benar ikut, umpamanya jangan segan kita berikan ikut kita, karena ikut pun ciptaan Allah, biluka ikut pun ciptaan Allah, yang asam ikut pun ciptaan Allah, semuanya ciptaan Allah. Jangan pernah kita merasa kecil melakukan kebaikan, karena itu adalah nikmat yang datang dari Allah. Kalau kita bisa melihat nikmat yang datang dari Allah, hanya ada istilah yang kecil, semua yang besar itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada itulah maka dia Allah berfirman di hari kiamat, apabila membalas segala hamba dengan segala amal mereka, pergilah kamu kepada mereka yang kamu lihat akan ibadah kamu kepadanya di dalam dunia itu. Ambil di Tuhan kasih kita, karena kalau waktu ibadah kita lihat dan kita saksikan lawan pulang. Nah, jadi disuruh dalam mengambil amal, lawan orang yang minta lihat dalam dunia. Jadi kita kalau minta lihat, kita saksikan, jalan supaya dikenali orang segala macam. Ambil di Tuhan kasih dari pahala itu. Kau lagi kita diam semuanya kita. Oleh karena Rasulullah bersabda, "Ista'inu billah min hubbil khuzni." Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Qala wadin bi jahannam mu'iddat lil qura'il mura'ina. Ista'inu billah, mintalah perlindungan dengan Allah min jubbil khuzni. Lalu dia sahabat ya Rasulullah, nah apa namanya jubbil khuzni kan? Apa maksudnya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, itu sungai di dalam neraka jahanam
yang disediakan bagi orang yang qari, yang ria. Qari nama ria. Tapi di penampilan, tapi kayak makan aja terus. Dan anak-anak kita mewarisi kayak pemahaman tadi. Allah, berapa Allah dari kiranya? 14 bulan, 14 kira. Subhanallah. Para semua ini sejajar. Alhamdulillah tadi jadi tolong kita coba di rumah kita nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini langsung kalau kepala kita melihat sendiri, mendengar langsung subhanallah. Nah, sesungguhnya adalah Rasulullah bersabda, innal muradi yunada yaumal qiyamah. Ulang nang sikapnya turia, minta dikenal dan segala macam, dipanggil dengan panggilan yang ada baik di hari kiamat. Panggilannya ya panggil, wahai orang fasik. Karena beribadah bukan karena Allah. Panggilannya ya panggil, wahai orang fasik. Ya gadir, ya muraqi, wahai orang menipu. Hai orang ria, panggilannya. Balla amaluka, hapuslah pahala amal, hilang pahala amal. Nah, dibangun ngajarin ilmu apa, mengamalkan apa, memelihara supaya amalnya jangan hilang apa bulan. Beribadah malam, siap berkisah lebih kurang. Nah, kalau berkisah minta dengar, minta saksikan Allah pada ahli ibadah, itu berbahaya. Lain kalau kita kisahkan supaya orang adalah impian terdorong pulang untuk melaksanakan ibadah, boleh kita kisahkan. Jadi kalau orang berkisah pada dia, ini semua jadi dah. Ambil kita ke sana, bahut akhirat miman pun tak malulah. Ambil pahala engkau dengan orang engkau beramal karena orang itu. Bila ada malihah wajah, malihah kok ada kalau ikhlas kan. Cuma jangan sampai kita hendak beramal ikhlas punya beramal, jangan ada amal kita. Jadi amalkan aja ijazah Imam Nawawi, Jahabullah ada, imal sumat takhalasa. Gawian dulu paksakan ikhlas aja. Jadi asal dilihat orang, asal disaksikan orang. Aliban gawi dulu, imal sumat takhalasa. Gawi paksakan supaya ikhlas. Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu amalan bihi min dardatin minar riya. Allah tidak menerima amalan seseorang yang ada di dalamnya itu riya, sekadar sebut yang kecil sekalipun. Halusnya tak ada. Makanya bahaya benar. Amintan bisa siapa untuk bahaya rusak. Rawat Abdullah ibnu Mubarak bi isnadihi an rajulin annahu qala li Mu'adz bin Jabal haddatsani hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa baqa Mu'adz hatta dhanantu annahu la yasqutu thumma sakata. Telah meriwayatkan Abdullah ibnu Mubarak dengan sanad dari seorang laki-laki qala adalah Abdullah ibnu Mubarak berkata seorang ini kepada
Jabal menceritakan lawan dia suatu adalah hadis. Nah, aku dengarkan daripada Rasulullah. Lalu berkata Muaz bin Jabal, radhiyallahu ceritakan ulimu akan aku hadis di Muaz bin Jabal yang engkau dengar daripada Rasulullah. Maka berkata ia, menangislah Muaz bin Jabal setelah mendengar hadis itu, sehingga ia ada diam, kemudian dia berdiam. Setelah mendengar Muaz bin Jabal hadis ini menangis, seakan-akan saat Rasulullah yang akan menceritakan tadi adalah Muaz bin Jabal karena berhenti lagi menangis, ngerinya mendengar hadis ini. Apa hadis? Yang mana diantaranya adalah hingga adalah tiada diam lagi kemudian daripada summa qala sami'tu min Rasulullah SAW qala li, aku mendengar Muaz daripada Rasulullah SAW berkata Rasulullah ya Muaz, qultu labbaik bi abi anta wa ummi, demi abah dan mama untuk saja Rasulullah. Qala inni uhadditsuka, aku hendak menghadiskan lawan engkau hadisan suatu hadis. In anta hafidhahu, apabila kamu hafal Muaz hadis ini, ngapa aku membantu engkau? Wa in anta dayyaqtahu, jika kau menyia-nyiakan hadis ini, walam tahfadhu, engkau tidak menjaga akan hadis ini, inqata'at hujjatuka indallah, akan terputus karena engkau beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kita beralasan kita di hadapan Tuhan. Yang Allah beralasan itu lagi sudah seberitaan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, kenapa Allah beralasan lagi? Apa perlunya beralasan? Kelihatan tangan bebantir, bantis bebantir. Jadi beralasan itu ada diterima lagi. Kayaknya berkaan di akhirat itu alasan itu ada diterima lagi. Hendak bukan, kayak bukan dari akhirat. Hendak beralasan itu kan perlu beralasan lagi. Ditayangkan langsung, dilihatkan, dipamerkan langsung. Nah, ia lakukan semasa dia di dunia, dilihatkan, kan perlu beralasan lagi. Nah, kalau sembahyang kelihatan, nah kalau puasa kelihatan, nah berarti di samping langgar dari bisa turun kelihatan, nah berarti alasan. Pada sakit sehat, pada ada makanan lengkap, pada ada perlengkapan hidup lengkap disediakan Allah Taala. Lalu kalau lagi beralasan, bukan ada alasan lagi. Nah, jadi inilah nasihat-nasihat yang Muaz kata Rasulullah. Innallaha khalaqa sab'a amlakin. Allah menjadikan adalah 7 malaikat dahulu daripada menjadikan 7 batara langit. Jadi Allah menciptakan sab'ata amlakin, 7 malaikat qabla ayyakhluqa, sebelum menciptakan Allah as-samawati langit wal arda bumi. Samawat itu jamak, karena langit itu adalah bertingkat-tingkat, kalau bumi langsung saja. Summa khalaqas samawat, kemudian Allah menciptakan langit. Faja'ala li kulli sama'in minas sab'a malakan bawwaban 'alaiha qad jallallaha ilqahan. Jadi setiap ada 7 petala-petala langit bumi tadi, kemudian menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi, maka menjadikan ia bagi tiap-tiap satu langit daripada 7 petala langit itu akan malaikat yang menjaga atas pintu langit itu. Nah, jadi ada malaikat yang menjaga. Jadi kalau amal kita baik, awal harus, bila bermasalah, gagal, awal kita harus sangat. Kayak ngalang kita juga, awal kita tenang. Di bendera saya kita selisih, kali badan. Awal yang menyebut di Banjar, kayak transit di negara di lain pulau, awal. Alih. Nah, itu istilahnya. Ada penjaganya, ada bawa bernadaiha. Qad jallallaha ilqahan. Sesungguhnya telah membesarkan Allah SWT, akan dia akan kebesaran. Lalu naiklah amal seorang hamba waktu subuh.
sampai kepada kusuri. Ya kan, ya malaikat membawa amalan itu ya ta'aqabuna bikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Sini berganti malaikat malam dan siang terus berganti. Jadi membawalah malaikat hamba Allah dengan amal hamba mulai waktu subuh sampai sore. Lawan amalan ini nur cahaya bagaikan cahaya matahari, sehingga naiklah amal dari di langit dari sampai naik di malaikat Allah ke langit dunia. Zakat akasar kayak belum malakul hamd ini bukan dan amal wajib sahibi. Sampailah ke langit tadi. Jaga langit yang pertama memeliharakan amal itu pukulkan amal itu lawan orang itu. Nah, menjagakan amal dari yang pertama tadi sampai ke sana membawa amalnya, ijab malaikat hafallah pukulkan itu amalan kamu kaurang itu. Ana sahibul ghibah. Aku malaikat penjaga kurang namau yai kurang. Amalan ya Rabbi menyuruh ya malaikat kaunya Tuhanku Allah ada amalaman yutaban nas yujawizuni ila gairi. Allah kada memuliakan amalan kurang namau yai kurang tu liwat bila liwat besok gagal semua amal itu. Lagi nampak tambahnya ada tembus. Kenapa bagian gibah mau ngiyai orang? Makanya mau ngiyai orang itu tak ngiyai sudah sidin. Apa cara minta ampun sehingga pecah ulang masalah ulang karena kita. Sidin ada minta ampun minta sidinnya ada aja bang. Biar baca amal-amal kebaikan hadiah akan lawan sini. Itu cara menembus kita gibah lawan diurang. Dapat dihala macam Allah kan tidak kali ya Allah ausil sama pengapalan hadiah tergero sampai akan pahala ulun baca di lawan siapa. Datang kiriman siapa yang mengirim ini? Ternyata Allah memilihnya dulu. Dia ada pemain karena kiriman dan datang, ya kan? Nah, itu cara untuk mengikis dosa dan kesalahan menggibah orang. Jadi kada mau naik harus lagi sampai lagi ke tujuan ini. Naik malaikat belah apa bahwa amal salih daripada amal-amal hamba. Lalu dibersihkan oleh malaikat yang pertama. Membilangkan banyak malaikat yang pertama amal tadi sehingga sampai ke langit yang kedua. Ijab ke langit yang kedua. Jangan al-waqalu biha kipu bertahan dulu. Tahan dulu, wadribu pukulakan. Ini amalan kamu orang beramal. Kenapa? Innahu arada bi amalihi hada arada dunia. Orang ini beramal tujuannya karena hendak dunia. Nah itu bang. Amal dari mengaji. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu diulang kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada mata dunia, mata benda dunia kemewahan yang menipu daya. Lihat dunia bila sudah gemerlapan keisi dunia, ternyata kemewahan gemerlapan dunia yang dimiliki itu menipu daya lawan kita. Lagi ada keisi dunia lawan Allah, lawan ibu bapak, lawan keluarga, sudah banyak keisi dunia, ya kan? Kurang sudah akrab lawan keluarga, kurang akrab sudah, kurang hormat lawan ibu bapak, banyak sudah keisi harta.
sidin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berapa kali itu? Tiap-tiap jiwa pasti menemui kematian. Nah, pasti kita dimati. Di kawan kami itu udah musuh lagi Mas istiqamah sidin, mulai awal majelis sampai sidin hadir di majelis, soalnya operasi belum baik dan belum salah. Lawas sidin ada operasi, ternyata operasi sidin adalah umurnya 10 kilo. Meninggal dunia sidin dibatak di tempat kami. Udah jadi musuh Fatimah. Amin. Sabar sih, dia punya waktu jemaah di sini. Padahal produksi itu sudah besar sekali. Tapi kawalan ini beretan untuk bisa. Tetap sebagai berjemaah, tetap hadir tiap pagi hadir. Ada pernah hadir. Ada operasi betul operasi kan. Gejol dan sholat. So, upis untuk dinilai. Ibu, sini 3 tumpah. Insyaallah dalam dibunuh oleh perutnya mati syahid. Amin. Masya Allah. Sabar. Istiqamah sampai menjadi istiqamah. Mengaji istiqamah tiap pagi. Oh, bisa menjadi. Dalam tadi ambil dulu keluarganya untuk ambil dulu untuk mendapati apa tadi puas dalam majlis luar biasa. Nah lalu datang kali bisa melewati amalnya tenang, kali bisa naik amal soleh. Kenapa? Karena tujuannya hendak perkara dunia. Memerintah lawan yang Tuhanku langit nangka 2 ada membiarkan akan amalan melewati langit nangka 2 ini. Inau kana yabtaghiru 'alan nas bi majalisihim, karena mereka sombong di tengah manusia di majelis mereka. Nah, ini ganti jadi isi majelisnya. Almarhum Tun Nurul Fasih di Kandaman. Sini tidak banyak murid kampi gereja. Kayak tuh pulang. So lebih dari itu. Sudah hadir. Sudah. Ada cucu sini. Uyup sini ada sini. Tunggu kasih. Kemudiannya apa itu dia? Kemudiannya bagi Imam Muslim. Kemudian kita tahu sini pada bagi Imam Muslim. Subhanallah. Bila ada kondisi murid banyak datangan ngaji di sini, buka ini pelajaran memandang dari dulu. Kayaknya kalau menyambung murid itu berarti betul-betul ikhlas. Ya terus sih. Berbintang lebih di itu di kitab di lantai yang bau. Apa? Tuan guru lah ngaji di sini, mau ngaji bahasa Mekah, mau ngaji di mana-mana, ngaji di sini. Subhanallah. Dan sini dapat rahmat. Amin. Guru wal. Nah, jadi jangan bangga dalam majelis. Banyak orang datangan, orang paling terakhir kita ini. Banyak ada guru yang bisa majelis sedikit selalu kan. Jadi murid itu diperkirakan perjalanan murid itu sampai ke mana? Ini itu dari murid. Kali sampai diperkirakan murid itu ke tempat tujuan ya sini berbalik. Ada bangga dalam majelis karena ngering, amun gak ada ikhlas, ya kan gagal, lapah pulang, jangan itu nilai. Mudahan kita diterima oleh ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini perkara sudah sering belum sebutkan al-amal wa'alaqun adalah al-ilmu wa'alaqun bil amal. Ilmu diamalkan sama Quran tadi
Nah itu tuh. Baik itu nilainya Allah sekadar dibaca. Nah, makanya beruntung orang yang hidupnya itu disesuaikan dengan Al-Quran. Karena semua perkara yang kita lakukan ini ada pedomannya dalam Al-Quran. Bila Al-Quran ada lengkap, hadis menguati, ada semua. Dan inilah adalah jangan sampai ada membahayakan kalau kita beritakan dan kita saksikan. Jadi ilmu hubungannya dengan amal, amal hubungannya dengan ikhlas. Hanya diterima amal dan ikhlas saja. Wal ikhlas lillah yuhisul fahma anillah. Ikhlas karena Allah itu harus ma'rifah dengan Tuhan, kenal dengan Allah. Hanya mendapatkan keikhlasan. Ada orang beri la haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ilahi anta maqsudi walidha matlubi a'tini mahabbataka wa mahabbataka. Berikan oleh engkau ya Allah lawan diulun, cinta lawan engkau, makrifah lawan engkau. Karena kebijakan kedua ulangan Tuhan. Jadi belum dari itu kita harus sembahyang Allahumma a'tini, ya kan? Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa mahabbataka. Beri ya Allah mulut supaya cinta kepada engkau dan makrifah kepada engkau. Sehingga bila ini perintah Allah, ini perintah lain daripada perintah Allah, ditinggalkan yang lain. Nah itu orang tak bujur-bujur mahabbah lawan Tuhan. Hanya terkadang majlis itu namanya jam 5 ini baru selesai majlis, murid dulu. Kain asar kan tegawi kan? Asar ada tegawi. Enggak ada tegawi asar berarti luput lawan ilmu yang kita peroleh. Asar ada tegawi kan? Jam 5 asar ada tegawi luput lawan yang kita kejar. Ada pas. Hari ditutup sembahyang di awal. Nah jadi hendak ikhlas itu hubungannya memang ma'rifah lawan Tuhan. Supaya ma'rifah banyak kita minta lawan Tuhan, supaya diberi adalah mencintai dengan Allah, ma'rifah dengan Allah. Mungkin ini saja yang perlu sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Minta halal minta ridha adalah perkara ibadah kita pada sebagaimana kebiasaan dan dari kulpun talabat juga anak turun tadi nyaman juga sambil talah acara orang hingga sampai selesai. Doa menurunkan makan tadi di majlis tadi. Doa ayat Habib Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ba'ana bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi baghina wa baghi 'alana wa qurrati lana fi dinina ma'budil huda wa dagan. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tadhiqna wa la wafiqna karama wa rizqil kula halala daima wa akhina ajya ulama bil ayat wa kullu syar. Rabbana aslih lana kulla su'un wa aqim rabbi ridha min karayin wa qdi anna rabbana kulla tuyun wa bla'na tiana rusul manun wa aqbil su'ata rahman sadat wa sallallahu ta'ala mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabi fihi lin-nasi shifa wa lil-alim bi sulafa wa ala sahbil masabil quran